wa tabattal ilaihi tabtila. Lakukanlah tabattal. Apa arti tabattal? Ai inqati ilaih. Putuskan semua hubunganmu hanya kepada Allah. Itu arti tabattal. Wa tabattal ilaihi tabtila. Putuskan hubunganmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk subuh ini yang datang nih, putus hubungan. Putus hubungan dengan bantal, putus hubungan dengan kasur, putus hubungan dengan selimut, putus hubungan dengan rumah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Putuskan hubungan. Yang paling hebat adalah orang yang bisa memutuskan segala yang melekat di hatinya. Sehingga yang ada ma fi qalbi ghairullah. Yang ada dalam hatiku hanya Allah. Tapi kadang mencakapkannya aja mudah itu. Pas mengalaminya. Kemarin saya pulang dari Halim Perdana Kusuma. Cuaca itu agak lain. Suara pesawat itu pun lain. Di luar tuh saya tengok awan tuh hitam. Malam kami berangkat habis maghrib. Kata pilot, semua penumpang supaya kencangkan seat belt. Langsung nampak saya terbayang Haziq sama Sami. Ternyata menceramahkannya aja senang. Hilangkanlah kemelekatan dari hati kita. Anak itu datang. Antum yang belum punya anak belum tahu. Nanti udah punya anak, melekat dia. Bunyi ang tuh. Kapan kita bisa membuang kemelekatan dalam hati kita itu? Kalau kita melawan dengan mujahadah. Melekat duit itu dalam hati kita. Cemana caranya biar supaya tak melekat? Keluarkan dia, masukkan dalam kotak. Kalau ada orang berceramah, hilangkan kemelekatan dalam hati kita. Pas lewat kotak, haram keluar. Itu cuman lipstick aja. Cemana caranya biar supaya jangan melekat dia di hati kita? Lepaskan dia. Ustadz tak melekat jaguar tuh di hati Ustadz. Melekat. Sampai sekarang teringat-ingat juga saya. Asal nampak saya mobil mewah. Kalau dibawa ke Pekanbaru kemarin, sedap juga. Apalagi knalpotnya agak di setel sedikit kan. Lewat pula awak di depan UIN kan. Entahlah, mudah. Rasa-rasa semester 3 awak lagi. Dia melekat dia dalam. Tapi kita lawan dia supaya lepas dia. Datang. Sedangkan udah dilepaskan pun datang juga dia lagi. Apalagi tak dilepaskan. Belajar kita melepaskan segala kemelekatan. Putuskan. Karena pada saatnya nanti semua akan memang putus. Semuanya akan putus. Maka sebelum dia putus, kita putuskan dulu. Semua penderitaan, kekecewaan, kesedihan berasal dari rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin sedih saat dia pergi. Boleh untuk tulis di baju kaos. Semakin besar rasa memiliki, semakin sedih saat dia pergi. Ini untuk orang yang belum move on. Jadi kenapa wali-wali itu tidak sedih? Karena dia tidak punya rasa memilih. Tapi Pak Ustadz, orang-orang ulama-ulama tasawuf itu kaya-kaya. Kaya-kaya. Tapi tak sampai ke hatinya, hanya di tangannya aja. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki, kaya. Punya kereta kencana di Madinah. Imam Sufyan As-Sauri tinggalnya di Kufah, Irak, miskin. Sama-sama imam. Tak ada makmum, imam dua-duanya. Imam Malik di Madinah kaya. Imam Sufyan As-Sauri di Kufah miskin. Imam Sufyan berkirim surat ke Imam Malik.
Malik, kita ini kan imam, kita disuruh hidup sederhana. Kenapa kau punya kereta kencana di Madinah? Dijawab oleh Imam Malik, memang dia ada, tapi dia hanya menyentuh tanganku, tak sampai ke hati. Jadi nanti antum kalau antum jadi imam, jadi ulama, mobil antum banyak apa, datang orang mengkritik, apa nih? Nah, itulah jawabannya. Bilang dia memang banyak, tapi dia tak sampai ke sini. Itu untuk cara membela diri aja. Kalau Imam Malik memang betul, tapi kalau kita entah iya entah tidak lah. Yang penting lepas awak kan. Saya ajarkan untuk cara lepas dari serangan orang. Apa nih Ustaz? Ustaz kok kayak gini? Hidup Ustaz itu mesti sederhana. Jadi maksud kau suruh aku fakir miskin? Ada orang-orang yang menilai antum dari pakaian antum. Itulah kenapa ulama-ulama besar itu pakaiannya mewah-mewah. Antum tengok Habib Umar bin Hafiz, sorbannya, jubahnya. Kenapa? Karena memang ada manusia ini menilai orang dari pakaian. Di Mesir, Syekh Abdul Ba'is, kalau dia duduk di masjid, waktu kami datang, tinggi kursinya, sorban besar, jubahnya 2 lapis, di dalam warna putih, di luar warna coklat, dengan wibawanya. Kami menengoknya. Datang muridnya, Ustaz hebat tak nengok Syekh Abdul Ba'is? Hebat, muhaddis, ahli hadis, hebat Syekh ini. Ada anak Indonesia perempuan yang kerja di rumah dia itu Ustaz, mahasiswi kita, jadi pembantu, enggak, berkhidmah aja, mencucikan bajunya, menolong istrinya. Terus waktu mencuci baju itu banyak kali bajunya koyak Ustaz, dijahit tangan. Itu kenapa bajunya bagus? Dia waktu mengajar aja bajunya bagus. Supaya apa? Supaya orang yang belajar itu memuliakan ilmu. Maka kalau dia mengajar, sorbannya bagus, jubahnya bagus, bajunya bagus, penampilannya bagus. Terbalik sama orang sekarang, kalau mau mengajar pakai baju yang lusuh-lusuh. Biar supaya apa? Biar dibilang, oh Ustaz kami tawadhu. Pas mau pergi undangan, wow, lengkap dengan songketnya, kerisnya sekali, untuk menunjukkan dia gagah. Makanya Imam Malik bin Anas kalau mau mengajar hadis, dipakainya baju yang paling bagus. Ustaz kami tengok tak ada baju, inilah baju yang paling bagus. Baik, gambar bagus, sarung, peci, bagus. Bukan untuk memuliakan diri, tapi untuk memuliakan ilmu. Ini nanti antum kalau pulang diminta sama orang di kampung, Dek, dari UIN ya? Ya, dari UIR ya? Ya, dari UNDRI ya? Ya. Bisa ceramah di tempat kami? Saya kalau ceramah-ceramah tak beri sini, terus terang nggak bisa saya. Cuman kultum-kultum, ampas-ampas itu tak, bukan level saya itu Pak. Tapi kalau untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah bisa. Hatam, enggak, 2-3 hadis saja. Antum pakailah, pakai baju koko di dalam, habis itu antum pakai jas alma mater, jas UIN, jas UIR, jas lancang kuning, jas amik, akademi, apa amik itu? Komputer kan? Bukan untuk orang menilai antum dari pakaian antum. Ustaz kenapa ceramah tak pakai sorban? Karena antum semua udah kenal anak. Kalau dulu kemana-mana pakai sorban. Sebab waktu baru pulang dari Maroko tuh kepedean. Kita kalau baru pulang itu pedenya luar biasa. Kita menganggap kita lah yang paling alim di Pekanbaru. Jadi tak pakai sorban. Pulang dari UIN jam 12 kurang, pergilah ke masjid rumah sakit umum RSUD Arifin Ahmad. Pas di depan mimbarnya itu saya duduk. Jam 12 saya duduk situ. Mau khutbah Jumat. Pengumuman pengurus RSUD.
Khatib kita hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tapi karena dia belum juga datang, maka khatib dari pengurus RSUD Arifin Ahmad khutbah dari situ. Padahal saya bawa. Itu gara-gara pakaian itu. Gara-gara tak pakai sorban. Coba kalau saya pakai sorban situ, pasti ditanyanya kan, Ustaz Somad ya? Waktu itu belum ada viral lagi, belum ada gambar, baru pulang. Banyak juga waktu saya baru pulang tuh orang ragu, ini ustadz apa mahasiswa? Muda kali. Sekarang aja dibilang orang 25. Bayangkanlah itu.